Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Muhammadiyah 1 Gresik akan mempraktekkan pengolahan limbah cair di kantin sekolah dan rumah tangga dari warga sekolah, siswa, dan guru. Mengenai pengolahan minyak jelantah akan kami olah menjadi biodiesel. Marilah kita mengikuti praktek dari sekolah kami. Terima kasih. Kita berjalan menuju ruangan yang akan kita gunakan untuk praktek pembuatan biodiesel, karena lab yang satunya digunakan untuk praktek mikrobiologi. Sebelum memasuki ruangan laboratorium, kita bersihkan terlebih dahulu kedua tangan kita dengan kita semprot hand sanitizer yang sudah tersedia di depan ruangan. Bahan yang kita gunakan untuk pembuatan biodiesel adalah minyak jelantah, NaOH, dan metanol. Alat yang kita gunakan untuk pembuatan biodiesel adalah corong pisah, statif, klem, pipet tetes, pengaduk kaca, hidrometer, piskometer, termometer alkohol, corong gelas, kaca arloji, beker gelas. Beker gelasnya yang kita pakai dua ukuran, 250 ml dan 500 ml. Gelas ukur, magnetic stirrer, dan neraca digital. Langkah kerja yang kita lakukan, yang pertama, kita timbang NaOH sebanyak 2,1 gram. Yang kedua, kita ukur metanol sebanyak 90 ml. Selanjutnya, metanol kita tuang ke gelas beker. NaOH yang sudah kita timbang tadi kita masukkan ke gelas beker, lalu kita aduk sampai larut, yang pada akhirnya larutan ini membentuk larutan mektoksida. Selanjutnya, kita ukur minyak jelantah yang akan kita olah dengan gelas ukur sebanyak 300 ml. Gelas ukur yang kita punya ukurannya adalah 250 ml, sehingga nanti kita mengukur sebanyak 2 kali. Yang pertama 250 ml dan kita tambah lagi sampai ukurannya menjadi 300 ml.
Minyak jelantah yang kita ukur, yang berada di gelas ukur tadi, kita tuang ke bager gelas ukuran 500 ml. Karena gelas ukur yang kita punya ini ukurannya 250 ml, sedangkan kita butuh minyak jelantah sebanyak 300 ml, maka kita tambah sebanyak 50 ml. Dan biodiesel ini memerlukan panas, maka terlebih dahulu kita setting magnetis stirnernya pada suhu 55 derajat Celcius. Lalu kita letakkan beker gelas yang sudah berisi minyak jelantah tadi di atas magnetis stirner. Selanjutnya kita pasang termometer yang nantinya akan digunakan sebagai kontrol suhu. Stirrer yang nantinya berfungsi sebagai pengaduk pada proses pembuatannya atau pemanasannya dengan larutan metoksida. Larutan metoksida kita masukkan tetes demi tetes dengan pipet tetes. Ingat ya, jangan dimasukkan sekaligus biar percampurannya bagus. Tetes demi tetes kita masukkan sampai larutannya nanti habis. Proses pemanasan ini kita lakukan selama kurang lebih 1 jam dengan suhu 55 derajat Celcius. Kalau kita perhatikan, awalnya minyak jelantahnya tadi agak bening ya. Setelah larutan metoksida kita tambahkan sampai habis, minyak jelantahnya menjadi keruh. Setelah selesai proses pemanasan, larutan yang sudah mengalami proses pemanasan dengan larutan metoksida kita masukkan ke corong pisah. Kita diamkan kurang lebih 8 jam, tapi ini kita diamkan selama 24 jam. Keesokan harinya kita buka corong pisahnya. Di sini kita sediakan 2 beker gelas, satunya untuk wadah endapan atau kotorannya, yang kedua untuk wadah minyak jelantah yang bening atau yang sudah mengalami proses dalam pembuatan biodiesel. Biodiesel yang kita hasilkan, kita uji mutunya. Yang pertama kita uji massa jenisnya dengan hidrometer.
Caranya, biodiesel kita masukkan ke gelas ukur yang ukuran 250 ml. Lalu hidrometernya kita masukkan. Selanjutnya kita lihat nantinya angka yang tertera di hidrometer. Kita cek. Setelah kita cek, yaitu massa jenisnya adalah 0,873. Kalau kita lihat SNI untuk biodiesel, massa jenisnya adalah 0,87 sampai 0,89 rentangnya gram per centimeter kubik. Sedangkan yang kita ukur dari hasil biodiesel kita adalah 0,873. Jadi masih dalam ring dan sesuai standar SNI. Uji yang kedua adalah uji nyala. Biodiesel kita masukkan ke bunsen, ya, lalu kita ambil korek api, kita uji nyalanya, nanti ada nyala atau tidak. Ternyata setelah kita nyalakan, bunsennya menyala. Jadi ini alternatif di lab kita sebagai pengganti spiritus dalam pratikum. Bisa juga kalau di rumah pada waktu listrik padam sebagai bahan bakar lampu templek dalam bahasa Jawanya. Alhamdulillah. Uji yang ketiga adalah viskositas. Sebelumnya biodiesel kita panaskan pada suhu 40 derajat Celcius, lalu kita masukkan ke viskometer. Dari hasil hitungan masih masuk ring SNI yaitu 2,3 sampai 6. Demikianlah proses pembuatan biodiesel dari pengolahan limbah minyak jelantah. Kita harapkan nanti selanjutnya biodiesel ini sebagai bahan bakar untuk diesel, karena di Gresik ini banyak petani tambak. Bahan bakar ini sangat dibutuhkan. Kalau di sekolah nanti terintegrasi dengan jurusan TKRO untuk mengisi diesel yang digunakan untuk praktek siswa. Terima kasih. Marilah kita manfaatkan semua limbah yang ada di lingkungan.